Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh dalam keadaan yang sehat dan kita boleh berjumpa untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita masih melanjutkan seri renungan kita tentang ujian hati. Dan hari ini kita masuk di seri yang ke-9. Kita akan belajar seorang tokoh yang sangat rendah hati. Dia luar biasa dan hidupnya sangat dikenan oleh Tuhan dan Tuhan begitu kagum kepada orang ini. Mari kita akan membaca kisahnya di dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9, dilanjutkan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Bapak Ibu, kisah ini terjadi bagaimana pada waktu itu Nabi Nathan dipakai oleh Tuhan untuk menegur Raja Daud. Karena pada waktu itu Daud telah berbuat dosa. Daud telah mengambil istri Uria, yaitu Batsheba. Dan dia merancangkan sebuah rancangan yang jahat, di mana Uria ditaruh di medan perang supaya Uria mati terbunuh, sehingga ia bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dan perbuatan jahat ini benar-benar Daud lakukan Bapak Ibu. Dan bukan hanya ia membunuh akan Uria, tetapi ia juga telah berzina dengan Batsheba. Nah, akhirnya ketika Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk menegur akan kejahatan dan dosa Daud ini, kita melihat bagaimana ketika Daud ditegur oleh Nathan, maka Daud segera minta ampun. Daud segera menyadari akan dosa-dosanya. Daud tidak pernah pakai alasan apapun. Dia hari itu segera mengakui pelanggarannya, mengakui dosanya, dan dia berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Luar biasa Bapak Ibu. Inilah sebuah ujian hati yang tidak mudah bagi seorang raja. Bisa saja Daud sebagai seorang penguasa, seorang yang memiliki otoritas, dia bisa saja memiliki dalih, alasan untuk menutupi segala perbuatannya. Tapi hari itu Daud tidak melakukan hal-hal yang demikian. Inilah gambaran seorang raja yang hebat, seorang raja yang rendah hati. Dia tidak pernah mau menipu kepada Nabi Nathan. Dia tidak pernah mau berbuat jahat kepada Tuhan. Dia tidak mau membohongi Tuhan. Dia sadar dia telah melakukan dosa. Dan dia sadar Tuhan melihat perbuatan Daud. Bapak Ibu, banyak orang ketika di dalam posisi melakukan kesalahan, ada banyak orang seringkali tidak berani mengakui akan kesalahannya. Inilah yang sering menjadi sebuah
hal yang tidak disadari oleh banyak orang. Ketika mereka mencari pembenaran, ketika mereka mencari beberapa alasan untuk menutupi akan pelanggarannya, menutupi kesalahannya, sebenarnya mereka telah berbuat tidak benar. Mereka telah berbuat tidak jujur kepada diri mereka sendiri. Dan mari hari ini, jikalau Anda ingin memiliki hati yang berkualitas, ketika Anda sedang ditegur, ketika Anda sedang diperingatkan, ketika Anda sedang dinasehati, mari belajarlah rendah hati. Saudara, rendah hati ini tidak mudah ternyata. Ada banyak orang yang gengsi, ada banyak orang yang malu dan tidak mau berkata jujur dan mengakui akan kesalahannya. Dan seringkali orang lebih suka mencari pembenaran dan menutupi akan kesalahannya. Karena mereka gengsi untuk mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya di depan orang lain. Saudara, pada pagi ini belajarlah dari Daud. Mengapa Tuhan sangat senang, mengapa Tuhan sangat suka, mengapa Tuhan begitu hatinya terpikat kepada Daud. Karena Tuhan melihat hambanya ini, Raja Daud, dia adalah seorang raja yang sangat jujur, sangat rendah hati. Dia tidak pernah mau menutupi apapun di hadapan Tuhan. Dan dia terbuka. Dan kalau Anda membaca di Mazmur pasal 51, di sana Daud mengakui semua pelanggarannya, mengakui semua dosanya. Dan dia jujur di hadapan Tuhan. Dia minta ampun, dia minta supaya Tuhan mengampuninya. Dan dia berkata bahwa jangan sampai ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Betapa luar biasa Daud ini. Mari pada pagi hari ini, biarlah kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang jujur. Saudara, ketika Anda mengakui dosa, Anda sebenarnya telah belajar untuk rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu sangat disukai oleh Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan mari belajar jujur, belajar berani mengakui kesalahan, dan belajar untuk minta maaf jika kita berbuat salah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.